Dari 4 anak panah yang ditembakkan dalam gelap, 3 langsung menuju Ming Wei, dan salah satunya langsung ke Luo. Sebenarnya, orang-orang buangan ini tahu bahwa orang yang paling penting dalam perjalanan ini bukanlah Ming Wei, tetapi awal dari kerumunan. Namun, permulaan pelampung telah dikelilingi oleh beberapa dewa liar. Dalam kekacauan ini, para dewa hutan belantara menggunakan daging sebagai dinding, dan kekakuan permulaan keadaan hampir tanpa cacat. Jadi sekarang mereka bergerak, mereka akan menargetkan Ming Wei. Orang-orang buangan dari keluarga-keluarga kecil ini dan Ming Wei mungkin tidak memiliki kebencian yang mendalam, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan. Mereka secara alami harus secara pribadi membunuh yang kuat pertama di dunia. Sebaliknya, target tujuan di Jin adalah Luo Zeng di pihak Ming Wei. Belum lama ini, ketika orang-orang Yi dan Xuan Yuan bersaing untuk menara Tiananmen, Luo Zeng, yang tiba-tiba menahannya, membiarkan murid magang di Jin menderita kerugian besar. Kemudian, ia kembali ke Xianze, menara tulang gunung yang jahat, yang dapat dikatakan sebagai runtuhan. Di Jin bisa membenci Luo Zeng di dalam hatinya. Setelah semua kehidupan, saya melihat bahwa Luo Zeng begitu ilahi, dan ada kecemburuan di hati saya. Secara alami, saya tidak akan membiarkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Hei! Pedang panjang Luo Zeng diangkat dan jatuh ke leher seorang pria Yin, lalu kakinya menginjak punggung pria Yin itu dan melompat tinggi. Pada saat ini, sudut matanya tersapu, dan dia melihat beberapa tenda hitam berlari melalui jarak dari kejauhan. Hati-hati! Ada panah gelap. Hampir refleks bersyarat, tubuh Luo Zeng secara paksa diputar di udara, dan pedang panjang itu terbanting, disertai dengan suara, ding, yang renyah, dan panah tajam yang ditembakkan pada Luo Zeng telah terpental. Di sisi lain dari Ming Wei, sementara Luo Zeng mengingatkannya, dia juga memperhatikan 3 anak panah yang menembak dirinya sendiri. Setelah kehidupan orang-orang, persepsinya juga turun drastis. Ketika dia melihat ketiga panah, dia hanya berjarak 7 atau 8 kaki darinya. Wajahnya tenggelam, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Ketika dia menjangkau, dia menekuk Yin yang paling dekat dengannya. Ketika dia tiba-tiba membantingnya, dia memblokir Yin di depannya. Hei! Dengan 3 suara teredam, 2 panah dipaku ke tubuh Yin, sementara panah lainnya menembus tulang selangka Ming Wei. Ming Wei mendengus dan menahan rasa sakit yang hebat akibat klavikula. Setelah cincin di tangannya mematahkan tenggorokan Yin, dia bergegas kembali ke belakang. Bu, reaksinya sangat cepat. Wajah di Jin tenggelam, dan setelah mengeluarkan panah hitam lagi, dia dengan cepat memutar tali busur. Putaran pertama pembunuhan itu sangat penting. Lagi pula, pihak lain tidak tahu, dan tidak ada peringatan. Jadi Yan Ming akan menugaskan Di Jin untuk memimpin pria besar itu. Saya tidak berharap bahwa mereka berempat tidak memiliki prestasi, hanya untuk membuat Min Wei menderita luka ringan. Seseorang menembakkan panah gelap. Kiri depan. Penarikan cepat, penarikan cepat. Meskipun putaran panah ini tidak mengambil nyawa siapapun, tetapi semua orang melihat Ming Wei terluka, atau panik. Mereka sangat sulit untuk bertarung melawan orang-orang jahat ini. Jika mereka waspada terhadap panah gelap ini, mereka hanya akan menempatkan semua orang di atas api dan panggang. Tentu saja, tekanannya berlipat ganda, dan pejalan kaki tidak akan mulai mundur. Jangan panik. Melihat tandanya adalah ledakan besar, aku akan berurusan dengan orang-orang itu. Bagaimanapun, Luo Zeng melompat lagi dan lagi, tetapi dia sendirian dan bergegas ke depan. Menghadapi pria padat dan cemberut di depan, bentuk tubuh Luo Zeng tiba-tiba menjadi sangat aneh. Langkah kakinya menjentikkan ke kiri dan ke kanan, dan jalan yang aneh dipelintir. Sebenarnya itu adalah langkah pedang yang tidak digunakan Luo Zeng untuk waktu yang lama. Langkah pedang ini hanya semacam metode tubuh. Tidak perlu didorong oleh elemen nyata. Secara alami, ini tidak dibatasi oleh kehidupan penonton. Dapat ditampilkan sesuka hati. Dia melangkah keluar dalam langkah ini, yang panjangnya 3 kaki dan 3 inci. Ini rumit dan dapat diubah. Mereka yang tidak bijak hanya bergegas menuju Luo Zeng, tetapi mereka selalu berjarak 2 atau 3 inci. Dia telah melewati ratusan orang Yin. Orang-orang berdosa ini bahkan tidak pernah menyentuh lengan baju Luo Zeng. Tembak ulang. Di Jin dalam kegelapan melihat Luo Zeng mendekati sisi mereka dengan cepat dan wajahnya suram. Mereka berempat membungkuk tali, dan saat Di Jin memerintahkan lagi, keempatnya tidak ragu lagi, membidik Luo Zeng dan menembakkan putaran kedua panah hitam lagi. Hei! 4 tenda hitam meraung, kali ini mereka semua langsung menuju Luo. Dapat dipungut dalam kelompok Yin ini. Plus ia mempertahankan gerakan kecepatan tinggi, di mana bidikannya. Hei! Dengan teriakan, keempat anak panah itu dipakukan ke Yin. Pada saat ini, Luo Zeng sudah bergegas keluar dari jarak 67 kaki, dan hanya 100 kaki jauhnya dari tempat persembunyian Di Jin dan yang lainnya. Cepat! Tubuh anak ini, haha, itu misterius. Bagaimana dia bisa mempelajari seni bela diri biasa sampai titik itu? Apakah dia tahu bahwa ada orang dalam hidupnya, jadi dia siap? Dewa-dewa liar itu, juga orang-orang buangan, pada awalnya sangat bingung. Mereka melihat Wei terluka, dan aku takut tidak ada yang bisa berurusan dengan mereka yang diam-diam menancapkan panah, dan mereka hanya bisa mundur dengan cepat. Tanpa disangka-sangka, Luo Zeng tiba-tiba menunjukkan sosok yang fleksibel, dan pergi dengan bebas di antara sekelompok orang Yin. Mereka yang menaruh anak panah tidak memiliki cara untuk mengambil Luo. Orang-orang buangan ini semuanya mahir dalam seni bela diri. Bahkan di dunia ibu, seni bela diri biasa hanyalah produk yang berlebihan sebelum penanaman, metode penanaman dunia besar. Hanya sejumlah kecil orang akan begitu mahir dalam budidaya ini.
Misalnya, Ming Wei, Jin Lao, Fuer dan yang lainnya ada di antara mereka. Orangnya. Mereka tidak tahu bahwa tidak ada yang namanya Tuhan sejati di alam semesta. Setiap orang bela diri, dan berlatih seni bela diri adalah dasar dari kultivasi mereka. Namun, pada awalnya, sangat mungkin untuk secara paksa menggali kultivasi Luo Zeng, tetapi Luo Wei tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menciptakan batas kesempatan mengasah untuk Luo Zeng di dunia tubuh, dan menciptakan Luo Zeng saat ini. Apakah Luo Wei telah memperkirakan adegan ini tidak mudah untuk dikatakan, tetapi pada saat ini, seni bela diri yang dipraktikkan oleh Luo Zeng memang memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, mereka yang konyol, orang buangan melihat penampilan Luo Zeng, dan wajah mereka sangat luar biasa. Di bawah dorongan, semangat mereka juga sangat meningkat. Semua orang menstabilkan formasi. Jangan panik, Ming Wei menahan rasa sakit, dan mengeluarkan panah tajam pada tulang selangka. Dia melihat sosok Luo Zeng di Yin, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Tim ini selalu dipimpin oleh Ming Wei, bahkan jika itu sekuat emas, itu hanya mendengarkan perintahnya. Tapi anak ini telah menjadi pemain yang dominan, dan itu di luar harapan Ming Wei. Mainkan panah lagi. Jin mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya. Menurut ide aslinya, selama orang Yin terjerat dalam kelompok Ming Wei, mereka akan menembaknya dengan panah tajam, yang dapat dikatakan tidak terkalahkan. Saya tidak berharap junior biasa ini sendirian, pergi ke hulu. Hei! 4 panah dikeluarkan, dan masih belum ada kerusakan pada rambut Luo Zeng. Aku ingin membunuhnya secara pribadi. Mata Jin menunjukkan secerca warna, melengking, mengeluarkan pisau di bagian pinggang.